Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kesatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Wrath of Man. Film ini menceritakan tentang seorang bos mafia bernama Patrick yang berpura-pura menjadi seorang satpam di salah satu perusahaan pengantaran uang. Nah, kira-kira kenapa ia mau melakukan hal tersebut? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa disimak sampai selesai. Namun sebelum menuju alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan Vertigo. Namun baru saja truk itu berangkat, tiba-tiba truk mereka dihadang oleh sebuah truk yang berada di depannya. Dan ternyata itu adalah modus perampokan yang sudah tersistematis. Alarm registered. Beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan seorang pria bernama Patrick Hill yang sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Vertigo. Pengalaman kerja Patrick selama 11 tahun di perusahaan serupa membuat manajer perusahaan tersebut yang bernama Terry cukup terkesan, sehingga Patrick pun langsung diterima. Setelah itu, Patrick kemudian dibawa ke ruangan lain dan bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Hayden Hire atau nama samarannya adalah Bullet. Diketahui semua anggota pengamanan di Vertigo ini harus menggunakan nama samaran, sehingga Patrick pun juga memiliki nama samaran yaitu H. Sebelum dinyatakan lulus untuk menjadi petugas keamanan, saat itu H harus melewati serangkaian tes fisik dan keahlian, mulai dari tes menembak hingga mengemudi. Diketahui untuk lulus dalam tes ini, setiap anggota harus lolos dengan nilai minimal 70. Dan untung saja saat itu ternyata H berhasil lolos dengan nilai yang pas-pasan. Setelah dinyatakan lulus, H pun dibawa oleh Bullet ke ruang ganti dan diperkenalkan dengan para pegawai lainnya. Terlihat penjagaan di sana sangat ketat dan para anggota pengamanan lainnya cukup sinis melihat H. Mereka juga terkesan merendahkannya. Mengawali hari pertama pekerjaannya, H ditemani Bullet dan Dave Hancock atau nama samarannya adalah Boy Sweet pergi ke berbagai perusahaan untuk mengumpulkan uang yang akan diantar. Namun sepanjang perjalanan itu, si Boy yang tidak tahu siapa H sebenarnya terus mengejek si H dan mengatakan jika tugas ini terlalu berbahaya untuk pemula seperti H. Singkat cerita, sore harinya, mobil mereka pun berhasil kembali ke kantor dengan selamat. Namun sebelum diizinkan masuk, mobil mereka pun diperiksa dengan sangat ketat dan hari pertama kerja H pun tidak ada gangguan sama sekali. Untuk merayakan hari pertama kerja H, Bullet pun lalu mengajaknya untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Namun sebelum keluar, H nampak diam-diam memperhatikan kartu identitas teman-temannya. Saat nongkrong di tempat biliar, H kembali diremehkan oleh teman-temannya. Bahkan petugas penjaga akses masuk kantor yang bernama John ini juga mencoba memancing emosi H. Namun ia malah balik dipermalukan. I gotta give it to you, H. Keesokan harinya pekerjaan hari kedua H dimulai. Saat itu Bullet pergi sendirian mengirim uang di sebuah kapal pesiar, sementara si Boy dan H mengawasi di dalam mobil. Namun tiba-tiba Bullet pun mengabarkan jika ia terkena masalah, di mana ia saat ini disandra dan uangnya diambil oleh para perampok. Dari sini terlihat kalau si Boy yang sebelumnya so jago terlihat sangat panik dan sempat ingin melarikan diri karena ia ketakutan. Namun berbeda dengan H, ia terlihat sangat tenang. H kemudian meminta si Boy untuk tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, yaitu meminta mereka agar pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Singkat cerita, sesampainya di sana, para perampok pun menyuruh mereka untuk memindahkan seluruh uang yang ada di dalam mobil. Dan dengan santai, H pun mengikuti perintah tersebut sebelum kemudian tiba-tiba
Dengan dingin, H berhasil melumpuhkan semua perampok itu, dan si Boy yang so jagoan pun hanya bisa terdiam melihatnya. Setelah itu, H lalu mengecek satu persatu wajah dari para perampok yang ia bunuh, sebelum akhirnya ia dan kedua rekannya diinterogasi oleh dua kepolisian khusus. Namun saat giliran H diinterogasi, para polisi itu keheranan bagaimana ia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka sama sekali. Para polisi itu juga heran dengan kemampuan menembak H yang sangat luar biasa, padahal saat tes sebelumnya ia tidak sebagus itu. Namun karena tidak ingin identitasnya terbongkar, dengan santai H pun menjawab jika semua hal itu hanyalah kebetulan. Kemudian sebelum selesai interogasi, H pun diperlihatkan rekaman CCTV proses perampokan di dalam kapal sebelumnya, dan sepertinya ia pun teringat dengan sesuatu. Setelah interogasi selesai, Terry menyampaikan jika ia akan memindahkan H ke bagian front office, karena dikhawatirkan orang yang habis membunuh bisa saja terkena penyakit mental jika diteruskan. Namun hal itu pun dibantah oleh owner Portico, di mana ia sangat senang dengan kinerja H yang sangat luar biasa. Sementara itu, dua orang yang menginterogasi H sebelumnya terlihat sedang menelepon atasan mereka dan mengabarkan jika H adalah sosok yang mereka cari selama ini. Namun atasan mereka memerintahkan agar membiarkan H di dalam sana. Kemudian malam harinya terlihat ada seorang wanita datang ke apartemen H dengan membawa file rahasia mengenai latar belakang dari tiap anggota pengamanan di Portico. Dan wanita itu juga membawa sebuah file hasil otopsi seseorang. Setelah itu, H juga menonton rekaman CCTV kejadian perampokan sebelumnya untuk menyelidiki sesuatu yang nanti akan terjawab di pertengahan film. Kemudian keesokan harinya terlihat orang-orang yang sebelumnya meremehkan H kini nampak segan. Mereka menganggap H adalah pahlawan dan bukan orang yang sembarangan. Hingga kemudian tak terasa, H pun sudah bekerja di sana kurang lebih selama 3 bulanan. Suatu hari saat mereka sedang melaksanakan tugas, tiba-tiba setelah sekian lama mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang tak dikenal. Mereka pun saat itu berhasil menangkap Bullet dan mulai menembakkan gas ke dalam mobil. Namun lagi-lagi berkat ketenangannya, H berhasil keluar dari pintu belakang mobil sambil menahan nafas. Namun begitu para perampok itu melihat wajahnya, tiba-tiba mereka pun sangat ketakutan dan langsung melarikan diri. Kejadian ini pun membuat manajer perusahaan kebingungan. Terry terus bertanya-tanya siapakah H sebenarnya, sehingga ia begitu ditakuti oleh para perampok tersebut. Di lain sisi, kejadian ini membuat H semakin terkenal. Bahkan seorang anggota pengamanan yang bernama Dana ini pun sangat menyukai H dan mengajaknya untuk tidur bersama. Namun setelah kenikmatan selesai diberikan, H kemudian membawa Dana ke ruang tengah dan tak segan-segan menodongnya dengan senjata. H kemudian menginterogasi Dana mengenai uang yang ia simpan di rumahnya. Apakah ia bekerja sama dengan para perampok atau telah mencurinya? Kemudian Dana pun mengatakan jika ia mendapatkan uang itu secara tidak sengaja karena kesalahan sistem di Portico. Namun tak langsung percaya begitu saja, H kemudian mengatakan jika Dana mencoba untuk berbohong kepadanya, maka ia akan mengalami masalah. Karena ia saat ini sudah mengantongi data semua keluarga, termasuk orang tua Dana lengkap dengan alamat mereka. Scene kemudian berpindah menunjukkan kejadian 5 bulan lalu, sebelum H bekerja di Portico, di mana pada saat itu ia bersama putranya yang bernama Dougie berniat pergi untuk menonton pertandingan basket. Namun saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya yang bernama Mike, dan ternyata si Mike ini adalah perampok yang sempat kita lihat sebelumnya. Saat itu Mike melaporkan jika operasi perampokan yang akan mereka lakukan mengalami kendala, di mana salah satu anggota terkena kecelakaan. Dan Mike pun meminta H yang merupakan bos mereka untuk membantu karena lokasinya tak begitu jauh dari tempat H kini berada. Akhirnya terpaksa H pun pergi untuk membantu anak buahnya. Sesampainya di dekat lokasi, H kemudian memarkirkan mobil
dan menyuruh Daogi menunggu sementara ia berpura-pura akan pergi membeli makanan. Diketahui kelompok H saat itu sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vertigo, dan H membantu anak buahnya untuk memperhatikan kemana arah mobil itu berbelok. Namun saat H selesai menjalankan tugasnya, tiba-tiba mobil itu malah dihadang oleh perampok lain, dan terjadilah kejadian seperti di awal film tadi. Lalu kemudian, para perampok yang tidak ingin ada seorang pun saksi dapat melihat aksi perampokan mereka pun langsung mengkill putra H yang kebetulan berada di dekat lokasi. Melihat hal itu, H pun langsung berusaha untuk menyelamatkan putranya, namun ia juga ikut ditembak. Setelah peristiwa itu, H mengalami koma selama 3 minggu, dan ia pun harus menjalani serangkaian operasi karena terkena 3 tembakan. Setelah keluar dari rumah sakit, H diselimuti rasa bersalah atas kematian Daogi. Bahkan istrinya juga ikut menyalahkan H sebagai penyebab kematian putranya, dan ia pun memutuskan untuk meninggalkan H. Sejak kejadian menyakitkan itu, H pun mulai menyusun rencana untuk menemukan siapakah pembunuh putranya tersebut. Ia pun menemui salah satu agen polisi yang ternyata ia adalah pimpinan kedua polisi yang menginterogasi H di Vertigo. Namun mereka saat itu belum berhasil menemukan petunjuk siapakah pembunuh Daogi. Akan tetapi, pimpinan polisi itu memberikan beberapa list anggota mafia yang tersebar di seluruh kota, yang kemungkinan pelakunya adalah salah satu anggota dari mafia tersebut. Akhirnya sejak saat itu, H menyuruh seluruh anggotanya yang dipimpin oleh Mike untuk memburu dan membantai semua penjahat di kota. Akan tetapi, mereka pada saat itu masih juga belum menemukan siapakah pembunuh Daogi. Hal ini pun membuat H sangat marah. Hingga akhirnya suatu malam, anggota H berhasil menangkap dan menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Kemudian setelah disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh, pria itu pun akhirnya memberitahu kalau kemungkinan pelaku perampokan sebelumnya dilakukan oleh kelompok mafia dengan julukan Gacy Brother. Bahkan saking ditakutinya mafia tersebut, pria ini bahkan memilih untuk dibunuh saja daripada nantinya harus ketahuan telah membocorkan nama Gacy Brother kepada mereka. Namun sekelas mafia Gacy Brother yang dianggap tak terkalahkan pun tak membuat H takut sedikit pun. Bahkan ia berhasil memporak-porandakan salah satu markas bisnis mereka. Namun setelah itu, ternyata mereka juga bukan pelaku perampokan sebelumnya. Melihat usaha mereka yang belum membuahkan hasil, Mike pun melaporkannya pada H dan menyampaikan jika terus seperti ini bisa saja suatu hari kelompok mereka juga bisa diserang karena terus membuat kekacauan dan mengganggu kelompok lain. Mendengar nasihat itu, H pun diam-diam tanpa diketahui anggotanya pergi ke London dan memutuskan untuk menyamar sebagai pengamanan di sana. Ia juga membuat identitas baru dengan bantuan kenalannya yang bernama Christy. Dan itulah awal mula kenapa H kini bekerja di Vertigo. Scene kemudian menunjukkan beberapa mantan anggota militer yang sedang berkumpul dan membahas kehidupan mereka, yang kini nampak membosankan. Grup ini dipimpin oleh pria bernama Jackson yang kini bekerja sebagai satpam di sebuah mall setelah ia pensiun dari militer. Tiba-tiba salah satu anggota mereka bercerita kalau uang lemburnya selama bekerja menjadi kepala pengamanan seorang pengusaha belum juga dibayarkan. Ia pun bercanda jika ingin merampok bosnya itu. Namun di luar dugaan, teman-temannya menganggap hal itu dengan serius. Hingga akhirnya mereka pun melakukan aksi perampokan tersebut. Namun sayang hasil perampokan itu nampaknya tak sebanyak yang diharapkan. Dan sejak saat itulah, dengan keahlian sebagai mantan militer mereka pun mulai mencari target lainnya. Mereka saat itu mengincar truk pengantar uang. Dan dengan koneksi orang dalam, saat itu mereka pun berhasil mengetahui pergerakan dari truk yang ingin mereka curi. Beberapa waktu kemudian, saat Jack sedang merayakan pesta ulang tahunnya, semua teman-teman Jack pada saat itu juga ikut berkumpul. Kemudian Jack pun memberitahu jika ia menemukan proyek baru, yaitu truk pengantar uang yang nilainya 6 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya.
Informasi ini ia dapat dari orang dalam sekaligus mantan militer juga seperti mereka. Singkat cerita, mereka pun melakukan persiapan, dan rencana itu pun disiapkan dengan matang selama kurang lebih 6 minggu. Saat hari perampokan tiba, mereka menyamar sebagai pekerja proyek. Awalnya semua rencana tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Hingga tak lama kemudian, salah satu anggota Jack yang bernama Jen panik karena salah satu tim pengamanan dari Vertigo melawan. Dan karena wajahnya saat itu terlihat oleh Daugi, oleh karena itulah untuk menghilangkan saksi, Daugi pun juga ikut dihabisi. Incoming on the right! Incoming! I'm on it! Take the left! What the fuck did you just do? Setelah perampokan itu, selama 5 bulan Jackson dan anggotanya vakum dan tidak melakukan pergerakan sama sekali. Hingga setelah 5 bulan itu, mereka kembali berkumpul dan mereka berencana melakukan aksi perampokan selanjutnya. Tak tanggung-tanggung, bukan truk yang ingin mereka rampok saat ini, namun langsung merampok seluruh isi berangkas dari Vertigo yang isinya mencapai 150 juta dolar atau 2,4 triliun rupiah. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, sebelum aksi dimulai, Jackson sempat berpamitan pada istri dan anaknya. Meskipun sang istri saat itu tidak pernah tahu mengenai aksi Jackson selama ini. Di lain sisi, pengamanan di Vertigo saat ini semakin ditingkatkan, karena memang saat itu berangkas mereka sedang penuh-penuhnya, dan informasi ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh orang dalam Jackson. Siang harinya saat perjalanan pulang setelah mengantar uang ke beberapa lokasi, Bullet terlihat gelisah dan ia pun berkata jujur kepada H jika ia selama ini adalah orang dalam yang telah membocorkan informasi Vertigo pada perampok. Sontak mendengar hal itu, H sangat gembira karena ia akhirnya bisa menemukan titik terang kasus pembunuhan putranya. Saat itu H pun mencoba bersikap tenang dan terus menggali informasi lebih dalam lagi. Hingga kemudian, Bullet pun mengatakan jika hari ini teman-temannya akan kembali melakukan aksi perampokan. Oleh karena itulah, Bullet meminta bantuan H agar temannya bisa masuk dengan selamat. Mengingat pemeriksaan sangat ketat, ditambah setiap orang baru bisa masuk apabila sudah lolos dalam pemeriksaan petugas. Akhirnya H pun menyetujuinya. Kemudian mereka pun menuju sebuah gudang untuk menjemput para perampok itu. Namun sebelum menemui temannya, Bullet terlebih dahulu mengikat tangan H dan mengambil senjatanya. Lalu kemudian mereka pun menaiki truk tersebut. Setelah itu, mobil pun akhirnya berhasil kembali ke markas tanpa dicurigai. Dan para perampok itu juga berhasil masuk ke berangkas yang sedang dibuka. Kemudian saat itu, posisi tangan dan kaki H diikat, sedangkan Bullet dan teman-temannya berpura-pura sedang ditawan demi bisa masuk ke ruang akses utama. Namun ternyata tidak semudah itu, karena para penjaga di sana memberikan perlawanan dan salah satu anggota Jackson pun tumbang. Pada akhirnya kelompok Jackson berhasil membuka akses pintu utama dan mobil utama mereka juga bisa masuk ke dalam markas. Namun saat mereka sibuk memindahkan uang di berangkas ke dalam mobil, disitulah akhirnya H pun memulai aksi balas dendamnya. H kemudian mengambil pakaian anggota Jackson dan berhasil mengkill satu perampok lagi. Lalu ia menaruh sebuah HP di dalam salah satu tas berisi uang tersebut. Sementara itu, si Boy dan Terry yang tadinya sudah dibebaskan oleh H sempat menjadi incaran salah satu perampok. Untung saja H datang dan menyelamatkan mereka.
Tapi sayangnya akibat pertarungan itu, kaki H sempat terkena tembakan dan terluka parah. Sementara di luar, sedang terjadi perlawanan antara perampok dan tim pengamanan yang tersisa. Saat akan naik ke dalam mobil, Jackson dan kawan-kawannya dihujani peluru oleh si H. Hingga akhirnya salah satu tembakan berhasil melukai leher Jackson. Namun tanpa sadar, ternyata Bullet sudah ada di samping H. Setelah itu mereka pun kabur menggunakan mobil baja Vertigo yang tahan tembakan. Kemudian sesuai rencana, mereka pun mengarahkan mobil itu ke sebuah gedung sehingga para polisi kesulitan mengejar mereka. Get ready. Sesampainya di dalam gedung, tas-tas berisi uang tersebut mulai dipindahkan, sedangkan luka Jackson terlihat semakin parah. Sebenarnya beberapa hari sebelum perampokan ini dimulai, Jackson dan anggotanya sempat membuat perjanjian, di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, dia harus merawat keluarga dari teman-teman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Namun saat itu Jackson terlihat khawatir jika yang selamat itu adalah Jen, karena ia tahu betul Jen ini memiliki sikap yang sangat egois dan tak beradab. Benar saja, dugaan tersebut ternyata benar, dan saat itu Jen pun malah meng-kill Jackson. Ternyata di dalam gedung itu terdapat sebuah terowongan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Sehingga melalui jalan rahasia itulah mereka pun memindahkan uangnya. Lalu saat akan memasukkan uang tersebut ke dalam mobil, Bullet berniat untuk mengkhianati Jen. Namun sebelum aksinya dimulai, Jen sudah terlebih dahulu menyerangnya. Setelah itu, tak satu pun polisi yang berhasil melacak keberadaan Jen. Singkat cerita, malam harinya, Jen yang baru selesai mandi dan menikmati uangnya dikejutkan dengan suara telepon dari dalam salah satu tas uangnya. Awalnya Jen mengira jika H datang untuk kembali mengambil uangnya. Namun ternyata H melemparkan sebuah file hasil autopsi putranya. Dari sinilah H pun melakukan apa yang Jen lakukan pada putranya. Lalu setelah itu saat H keluar, pimpinan polisi ternyata sudah menunggu untuk mengangkut jasad Jen. Lalu setelah itu film pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.